Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita tengah berkumpul di sebuah majelis dalam program Takon Talaki Al-Quran online dari komunitas Kiprah Ridullah. Kali ini atau siang hari ini kita ditemani oleh Ustazah Ummu Konita atau nama aslinya Ustazah Asmanidar. Beliau nanti akan menyampaikan sebuah kajian dengan judul Ketika Satu Huruf Beroleh 10 Kebaikan. Bagaimana Bunda-bunda semua? Apakah sudah siap? Insya Allah, Ustazah. Insya Allah siap, Alhamdulillah. Dipersiapkan catatan. Bila mungkin nanti dibutuhkan Al-Qur'annya jangan jauh-jauh dari sisi kita. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Ustazah Ummu Konita untuk membuka dan mengisi materi siang hari ini. Semoga Allah membimbing kita untuk talabul ilmi, meresapkan ilmunya dalam jiwa dan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Ustazah Ummu Konita, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna iza syi'ta sahla. Amin. Insya Allah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita ketemu kembali dalam satu momen untuk memurojaah kembali pelajaran-pelajaran kita yang sudah lalu ya. Ini mungkin semua ini sudah kita pahami bersama-sama, tetapi nggak ada salahnya kita kembali memurjaah, kembali mengulang-ulang ya, karena dengan diulang-ulang insya Allah kita akan lebih paham. Nah, pada kali ini tidak ada share materi ya, Ufti Sri, hanya Ya, penyampaian secara lisan. Mungkin nanti ada yang kurang paham dari yang saya sampaikan, boleh bunda-bunda semuanya bertanya. baik Ustazah. Ini berawal dari kuliah perdana di tempat saya tahsin, tapi saya sangat tertarik dengan judul ini, makanya ketika Ustazah Sri minta, udah saya kembalikan memakai judul ini ya. Semoga apa yang saya terima dari Ustazah Ummu Ihsan Khairiyah bisa saya sampaikan seberapa yang saya paham. Ya. Nah, di sini hadis yang diambil adalah hadis dari riwayat Tirmizi yang berbunyi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf. Sangat bersyukur kita kepada Allah ada wadah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita Quran itu merupakan barometer atau ukuran kecintaan seseorang kepada Allah. Kalau seseorang dia mengaku cinta kepada Allah, tetapi jauh dari Al-Quran, itu bukan dikatakan dia cinta.
Orang yang cinta kepada Allah, mesti dia akan selalu dekat dengan Al-Quran. Mesti, karena hatinya sudah terpaut dengan Al-Quran. Kenapa? Karena keyakinannya yang kuat bahwa satu huruf yang dia baca dari ayat-ayat Allah mendatangkan 10 kebaikan. Masya Allah. Nah, kalau kita lihat dari ayat surat Al-Fatihah ini sebagai contoh ya. Surat Al-Fatihah itu saya sempat hitung itu terdiri dari 139 huruf. Berapa kali kita membaca Al-Fatihah dalam sehari semalam? 17 kali ya. 17 kali kita membaca. Nah, kemudian kita kalikan 10. Nah, berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Yaitu sebanyak 1000, udah nggak terhitung nih, 23.630. Nah, setiap hari kita melafazkan Al-Fatihah, kemudian ayat-ayat yang lain. Masya Allah, sangat banyak. Nah, apa hikmah dari hadis tadi? Bahwa Allah memotivasi umat Islam untuk sering membaca Al-Quran. Kemudian menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada hambanya, sehingga reward yang Allah berikan itu mudah kita dapat, asal kita mau. Nah, jadi membaca Al-Quran adalah ibadah. Ibadah yang akan memberikan rewardnya buat kita lagi. Nah, jadi siapa yang membaca satu huruf didatangkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Nah, sekarang kita lihat apa aja keuntungan-keuntungan kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran jelas satu ibadah ya, bunda-bunda solihah semuanya. Masya Allah nih, kita bersyukur, saya terutama pribadi bersyukur banget kepada Allah. Ada wadah yang bisa kita berjuang bersama-sama di situ. Kita juga berjuang, kita beribadah, kita dapat pahala. Masya Allah. Ya. Nah, apa itu keutamaan di antara kita membaca Al-Quran? Yang pertama adalah perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu nomor satu ya. Jadi kita nggak akan pernah merugi. Kita membaca Al-Quran dengan senang hati. Misalnya katakanlah waktu kita lapang nih, kita baca Quran. Atau kita sebenarnya waktu kita nggak lapang, tapi karena kita udah terpaut dengan Allah, kita menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran mungkin nggak banyak-banyak. Yang biasanya mungkin 1 juz, sekarang setengah juz, atau 1 halaman, atau 1 baris, 1 ayat. Tetapi Allah katakan bahwa itu perniagaan yang tidak merugi. Di situ ada penafkahan waktu, di situ ada penafkahan diri, di situ ada penafkahan harta. Kan kita duduk, punya waktu. Kita bisa duduk, kita karena makan kan kuat. Kemudian juga harta, kita membeli mushaf, mungkin kita beli kota, sehingga ada penafkahan di situ. Masya Allah, tabarakallah. Makanya Allah katakan, perniagaan tidak merugi. Coba boleh salah satu membaca surah Al-Fatir ayat 29-30. Boleh siapa yang bisa membacakan dari terjemahan surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30? Boleh Bunda Kun, tafadholi. Surah yang ke-35 ya, surah yang ke-35. Salam, ya Mbak. Ntar saya bantu Bunda Kun. Surah Al-Fatir. Juz berapa Ustazah? Nah, surah Al-Fatir itu terletak Juz 22, Bunda. Surat Ya. 35. Halaman 434. ya. Yang sudah siap boleh baca. Yuk. Ayat berapa, Ya, Bunda? silakan. Ayat berapa? Ayat 3, Ayat ayat 3, 9 dan 30, surah Al-Fatir. 29, 30 ya. Ya, coba silakan dibaca. Ayat 29 dan 30. boleh, Ustazah.
Kalau di Mushaf Quran tuh halamannya 437. Iya, boleh dibaca Ustazah? 37. Ya, boleh, yang sudah siap boleh baca. Siapa yang mau baca? Ayat 30, Oma, ayat Oma. 30 Ustazah. Oma. Oh ya, Iya, boleh Oma silahkan. Yang lain di mute, 29. Ki. 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina Ayat yatluna 30. 29 29 30. dan 30. 2930 ya, 2930. Razaqan. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijarah yarjuna tijaratan lan tabur layuwaffiya Li, layu li, 30 ini liwa, layuwaffiyahum ujurahum liwafiyahum, li. oli liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Dengan Iya. artinya Ustaz. Iya, Untuk terjemahnya boleh Bunda Kun ya. Bun. Terjemahnya Bunda Kun yang baca, monggo. 2930 ada. Boleh dibantu Ustazah. Saya Ustazah, ya Das. Boleh sesungguhnya dibantu. orang-orang Iya, yang saya selalu masih mute ya, membaca, ya Allah. Saya masih mute ya, nggih. Oh, Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang selalu orang-orang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Masya Allah. Nah ini, jadi di sini Allah menjelaskan dengan sangat bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita melaksanakan sholat, dalam sholat tentu kita nggak jauh-jauh dari Al-Quran kan? Kita baca Al-Quran lagi. Kemudian kita menginfakkan apa yang sudah Allah rezekikan kepada kita. Nah ini maknanya sangat luas. Bisa itu waktu, bisa itu harta, bisa itu diri. Jadi kita menafkahkan kembali, menginfakkan kembali apa-apa yang sudah Allah rezekikan kepada kita. Nah, apa kata Allah di sini? Yaitu baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi sudah Allah garansi. Ketika kita sudah melakukan apa yang sudah Allah katakan di surat Az-Zumar ini, surat Al-Fatir ini, kita membaca Quran, kita sholat, kita menafkahkan, maka insya Allah kata Allah lantabur, tidak merugi. Nah nanti Allah akan menyempurnakan pahala mereka nanti di yaumil hisab. Nah jadi di sini kita semakin yakin ya bahwa apa yang sudah kita tempuh pada hari ini, pada detik ini, kita lanjutkan. Jangan kita sampai patah semangat gitu ya. Walaupun kita dalam kondisi fit, kondisi dipaksakan, semuanya itu tetap Allah berikan pahala. Makanya kata Allah, orang yang dia lancar membaca Al-Quran, dia bersama-sama dengan malaikat yang maha mulia. Sedangkan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Masya Allah ya.
terbata-bata pun kita membaca Al-Quran, tetap Allah berikan 2 pahala. Nah, jadi Allah begitu sayangnya kepada orang-orang yang selalu menjadi wali-wali Allah di bumi ini. Dia membaca Al-Quran, dia mentadaburi Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, lantabur, tidak merugi. Nah, apakah kita nggak percaya juga? Harusnya kita yakin, bertambah-tambah keyakinan kita dengan informasi-informasi dari Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah buat orang-orang yang mau. Di Al-Quran berisi semuanya tentang kabar gembira, tentang peringatan, rasa sayangnya Allah dengan kaulan lainnya yang lemah lembut atau yang berbekas. Allah sampaikan neraka kan di Al-Quran, itu yang berbekas. Allah sampaikan azab neraka buat orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, jadi di poin yang pertama ini bahwa perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah, kemudian memperoleh pahala yang banyak, seperti yang kita bahas di judul ini. 1 huruf mendapatkan 1 kebaikan, 1 kebaikan itu kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa keutamaan dari membaca Al-Quran? Yang pertama tadi perniagaan yang tidak merugi, yang kedua memperoleh pahala yang banyak, yang ketiga mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Masya Allah, Allah sudah kabarkan kepada kita, Allah sudah sampaikan kepada kita bahwa ketika kita pada hari ini membaca Al-Quran, bahwa nanti akan datang syafaat buat kita. Kalau dalam hadis yang lain kan berupa seorang laki-laki ya, yang dia mendatangi, kemudian dia mengatakan, aku adalah Al-Quran yang kamu baca pada waktu di dunia dulu. Nah ya Allah, jadi nggak ada ruginya ya kalau kita membaca Al-Quran. Sudahlah 1 dibalasi 10, kemudian yang kita baca pun nanti akan memberikan manfaatnya buat kita lagi. Artinya kita berbekal untuk diri kita sendiri pada hari ini. Makanya nggak ada salahnya kita bersusah-susah, berpayah-payah, berupaya dengan mastatoktum untuk memperbaiki diri kita, mengumpulkan bekal kita. Nah, jadi di sini dikatakan dalam hadis Muslim ya, saya bacakan aja. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat pada pembacanya. Iqra, bacalah. Berarti Allah perintahkan kepada kita untuk membaca. Alhamdulillah, Allah sudah pilih kita ya. Boleh kita bilang begitu karena kita sekarang udah menjajaki jalan itu. Kita selalu membaca Al-Quran, baik ketika Ramadan kita baca Al-Quran, di luar Ramadan pun kita tetap mempertahankan seperti itu. Jadi kita jangan menjadi hamba-hamba Allah yang Romadiniyun, beribadahnya hanya di Ramadan, di luar Ramadan udah selesai semua ya. Tentu tidak begitu ya bunda-bunda ya. Nah, insya Allah mudah kita nih berusaha apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kalau kita mau melihat keberhasilannya di luar Ramadan, apakah kita masih seperti itu? Nah, kalau kita masih seperti itu, insya Allah Ramadan kita diterima oleh Allah. Itu indikatornya kata ulama. Jadi kalau kita ingin melihat apakah Ramadan kita diterima oleh Allah, Ramadan yang kemarin, yang baru beberapa bulan, kita lihat setelah Ramadan. Apakah kita tetap pada aktivitas seperti di bulan Ramadan? Kalau masih seperti itu, insya Allah Ramadan kita diterima oleh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika di luar Ramadan selesai semua, tilawah enggak lagi, kemudian mentadaburi Quran enggak lagi, puasa sunnah enggak lagi, berarti ada indikasi Ramadan kita itu tidak diterima sama Allah. Hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya. Nah, kemudian apa lagi kebaikan Al-Quran tadi buat hamba yang membaca? Sebagai kebaikan pada pembacanya, yang tadi sudah dijelaskan, siapa yang mahir, bahwa dia bersama malaikat yang mulia dan taat, siapa yang terbata-bata,
dia mendapatkan 2 pahala atau 2 kebaikan. Nah, kemudian keuntungan dari Al-Quran selanjutnya adalah pencapaian anugerah yang lebih baik daripada harta dunia. Kita nggak perlu sedih ketika kita tidak berharta yang banyak. Tetapi kita pantas sedih ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, makanya ini ada satu hadis saya bacakan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan kami berada di Sufah saat itu. Lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah Buton atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 unta yang gemuk tanpa berbuat dosa, tanpa memutuskan hubungan silaturahim? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Rasulullah bersabda, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 unta, 4 ayat lebih baik dari 4 unta, dan dari sekian jumlah ayat, maka itu lebih baik daripada sekian jumlah unta. Nah, cuman kan memang balasan tuh nggak nampak hari ini ya, nggak zohir hari ini, makanya kadang-kadang gimana ya, harus kita kuatkan diri kita bahwa itu pasti. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Kalau onta yang gemuk kan nampak ya, kalau dikasih rezeki kita sama orang, misalnya sapi yang gemuk nampak gitu ya. Tetapi janji Allah bahwa orang yang mempelajari 2-3 ayat di masjid Allah itu lebih baik daripada onta yang gemuk tadi, kata Rasulullah. Nah, artinya apa? Pahala yang Allah berikan dari kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu jauh lebih baik daripada harta dunia. Masya Allah. Kemudian apa keuntungannya lagi menjadi keutamaan dari membaca Al-Quran, yaitu menjadi keluarga Allah. Jadi kalau kita selalu membersamai hari-hari kita dengan Al-Quran, maka Allah katakan itulah wali-wali Allah, itulah keluarga Allah yang ada di dunia. Nah, ini hadis dari Ahmad ya, yang saya bacakan artinya. Sebenarnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Quran, merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. Nah, jadi kita bahagia ya, tapi bukan bahagia yang tidak beralasan. Kita bahagia menjadi keluarga Allah karena kita memang selalu membersamai hari-hari kita dengan kitabullah. Al-Quran yang diturunkan di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan, kepada manusia yang penuh berkah, Nabi Muhammad SAW. Dan kitab itu adalah kitab yang mulia, yang diberkahi. Nah, mungkin di antara bunda-bunda semua bisa merasakan ya, ketika kita galau, ketika kita ada masalah, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Insya Allah kita akan merasakan ketenangan demi ketenangan. Yang tadinya pikiran kita kalut, apa ya masalah ini, jalan keluarnya, gimana solusinya. Insya Allah nanti menjadi tenang. Kita juga bingung kadang tuh ya, tapi itulah keberkahan dari Al-Quran. Ini saya ke pengalaman pribadi aja nih, kalau ada pasien gitu ya, pasien yang kasusnya agak komplit, yang bekas sesar, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian anak letaknya tidak optimal, itu kan banyak tuh, karena pikiran tuh secara manusiawi kalut. Kemudian saya selalu mencari solusi, baca Al-Quran, kemudian sholat sunnah hajat. Gantungkan semuanya kepada Allah. Engkaulah memiliki segala urusan ya Allah. Mudahkanlah, mudahkanlah, mudahkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudahan demi kemudahan akan didapati. Masya Allah, itulah keberkahan dari Al-Quran tadi. Yang kita baca secara zohir di Al-Qurannya, kemudian yang kita baca ketika kita sholat. Alhamdulillah. Dan kita pun lebih tenang dalam menjalani kehidupan itu. Artinya kalaupun ajal seseorang itu datang,
kita kembalikan ke Al-Quran bahwa ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan sesaat pun. Iya, jadi memang udah ajalnya, kita jadi tenang juga. Kita nggak akan mungkin mendatangkan satu nyawa, kan? Nah, jadi itulah salah satu hikmah bahwa orang-orang yang dia membaca Al-Quran, maka ada ketenangan di hatinya. Sebagaimana dalam suatu hadis dijelaskan, saya bacakan hadisnya nih, bahwa orang-orang yang dia membaca Al-Quran di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah atau di rumah-rumah, dia membaca Al-Quran, dia mentadaburi Quran, maka dia dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, kan? Maka akan ada ketenangan hati kita untuk menghadapi kehidupan ini. Hidup ini sebenarnya kan berpindah dari satu persoalan, pindah ke persoalan yang lain. Begitu kan, Ustazah Sri? Nah, jadi Betul banget Ustazah. betul banget ya. Jadi kehidupan itu perpindahan dari satu PR ke PR yang lain yang Allah kasih ke kita. Selesaikan PR ini. Nah, kuncinya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya dengan kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, hati kita akan menjadi tenang. Wa tatmainu kullu bizikrillah. Dan tenang kulub itu dengan ingat Allah. Nah, kemudian sudah menjadi keluarga Allah, kemudian ditinggikan derajat manusia di surga, Masya Allah. Apalagi yang kita cari ini. Orang yang membaca Al-Quran ditinggikan derajatnya nanti di surga. Maka di sini dikatakan dari Abdullah bin Ammar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada ahli Quran, bacalah, naiklah dan tartilkanlah sebagaimana kamu membaca Al-Quran dengan tartil sewaktu di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu terdapat pada ayat terakhir yang kamu baca dari Al-Quran. Nah, jadi orang-orang yang membaca Al-Quran itu ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga. Di dunia dia ditinggikan sama Allah, di akhirat juga ditinggikan sama Allah. Artinya apa? Siapa-siapa yang meninggikan kalimat Allah, maka dia pun akan ditinggikan oleh Allah. Jadi cara Allah meninggikan tuh goib ya, seperti dalam hadis dijelaskan, ketika si A itu beriman, maka Allah akan panggil malaikat. Malaikat, ya sayangin dia, si A itu beriman, sampaikan kepada penghuni langit. Penghuni langit akan memanggil penghuni bumi. Si A itu beriman, sayangi dia. Makanya dalam prakteknya apa? Kadang ada aja solusi yang Allah berikan ketika kita terpentok satu persoalan, satu masalah. Itu hakikatnya dari Allah. Allah yang mengarahkan manusia-manusia yang lain untuk memudahkan urusan kita, membantu urusan kita, karena sayangnya Allah, karena kita selalu membersamai hari-hari kita dengan kitabullah. Nah, gitu ya. Kemudian perumpamaan ini. Apa perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran? Nah, siapa yang tahu ya? Perumpamaan orang mukmin yang bisa membaca Quran? Ada yang tahu? Nah, itu seperti buah utrujah, kata Rasulullah. Bahwa perumpamaan orang mukmin membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Yang aromanya harum, rasanya manis. Nah, itu jadi kalau orang beriman dia membaca Al-Quran, Allah umpamakan seperti buah utrujah. Jadi dia di tengah khalayak manusia yang banyak dia akan berbeda. Entah dari wibawanya, entah dari ilmunya. Jadi akan berbeda. Kenapa? Karena aromanya dia beraroma harum. Kemudian rasanya manis. Nah, itu perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran. Kemudian apalagi perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Nah, itu di hadis dikatakan seperti buah kurma. Buah kurma kan tidak beraroma, tetapi manis rasanya. Nah, itu
buah kurma. Yaitu dia enak rasanya tetapi tidak beraroma, tidak mengeluarkan aroma sebagaimana halnya buah utrujah. Nah, jadi sudah sama-sama kita pahami bahwa Al-Quran yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu. Insya Allah Allah jaga. Tidak ada yang berubah dari ayat-ayat Allah. Kenapa? Keistimewaan dari Al-Quran bahwa untuk Al-Quran ini Allah jaga. Berbeda dengan kitab yang lain. Kalau kitab Injil kan berubah-ubah. Kitab-kitab yang lain berubah-ubah. Kalau Al-Quran tidak. Allah jaga. Tidak ada yang bisa merubah. Kenapa? Karena Allah jaga. Kemudian Al-Quran itu Allah mudahkan buat kita. Makanya ada orang yang tunanetra bisa dia baca Quran. Ada anak kecil bisa baca Quran. Ada anak autis bisa baca Quran. Apalagi anak-anak yang sempurna yang dicukupkan sama Allah semuanya. Makanya kita pun, bukan kita ya, saya mungkin selevel Oma kali ya Oma ya, yang usianya sudah di atas 50 tahun, insya Allah Allah mudahkan juga untuk menghafal. Maka kita menghafal. Kenapa? Karena kata Allah, laqad yassarnal Qur'an fahal min mudzakir. Sungguh-sungguh kami yang memudahkan Quran. Jadi Allah yang memudahkan, penting kita baca aja. Tuh kita baca berulang-ulang pun Allah berikan pahala kan? Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi jangan bosan untuk mengulang-ulang. Perlu kesabaran memang, tetapi buahnya nanti di akhirat ya. Selain di dunia kita merasakan ketenangan, di dunia ini Allah berikan solusi. Di dunia ini apa ya? Orang beriman itu akhirat di hatinya, dunia dalam genggamannya. Jadi makanya kita minta kepada Allah, janganlah dunia di hati ya, itu sengsara kita nanti. Ya di hati kita itu akhirat. Dunia itu kita taruh di genggaman saja. Sehingga nggak sampai yang membabi buta ya, kayak kalau mencari harta sampai udah tunggang langgang, enggak gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu persis tujuan hidup kita adalah mencari keridhaan Allah. Dunia ini sementara kan? Kenikmatan dunia juga sementara. Kata Rasul seperti apa? Seperti jari-jarimu yang kamu celupkan ke dalam air laut. Air yang menetes di jari-jarimu, itulah kenikmatan duniamu. Air laut yang banyak, itulah kenikmatan akhiratmu. Masya Allah. Jadi kalau kita hari ini memperjuangkan diri kita masing-masing, ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka, dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka insya Allah kebaikan yang banyak tadi, perumpamaan laut yang banyak itu akan Allah berikan kepada kita nanti. Insya Allah. Kalau kita memang menjadi wali-wali Allah, menjadi keluarga Allah, menjadi selalu membersamai hari-hari kita dengan Al-Quran. Karena satu yang kita baca mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, yaitu 10 kali kebaikan. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya bagi dari apa yang saya dapatkan kemarin waktu kuliah perdana di Tahsin Al-Ikhlas Bogor. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua dalam hal Al-Quran, atau setidaknya menguatkan kembali apa yang sudah kita dapat, sehingga kita akan semakin mungkin terus. Kedudukan kita semakin kuat. Kita nggak akan lagi melepaskan Al-Quran itu, tapi selalu kita bersamai hari-hari kita dengan Al-Quran. Entah dengan setoran bedah ayat, entah kita dengan ikut takon, entah dengan ikut kita memurojaah, menghafal, Masya Allah. Banyak sekali pintu-pintu yang Allah berikan untuk kita memperoleh pahala nanti di akhirat. Insya Allah ini dulu yang bisa saya sampaikan, Ukti Sri dan teman-teman. Barakallahu fi, kalau ada yang kurang pas mohon dimaafkan, itu karena kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita sudah menyimak kajian dari Ustazah Ummu Qanita. Tadi saya
eh, sempat ingin ikut bilang juga waktu di ayat 29 Ustazah, surah Al-Fatir, Mm-mm. Ya, itu kan ada yang bunyi Allah mengatakan diam-diam dan terang-terangan ya Ustazah. ya. Mm-mm. Syirra wa alaniya. Diam-diam dan terang-terangan ini kan termasuk bolehnya kita membaca mushaf Quran ya Ustazah. Ya. Iya. Saya curhat aja nih sama bunda-bunda semua. Moga-moga curhatan Mm-mm. saya uh, kita jadi nggak menyerah baca Al-Quran. Saking cintanya ya, seneng banget gitu karena baca Al-Qurannya udah makin lancar gitu ya. Jadi saya baca Quran, maaf bukannya ria ini. Jadi saya baca Quran tuh kalau udah lama, udah dapat satu muka, nanti satu halaman, volume suara saya nggak sengaja makin kenceng. Begitu. Volume Mhm. suara tanpa disadari makin keras kan saya punya mulut ini gitu. Karena mungkin karena semangat bacanya gitu. Nah, mungkin mengganggu ya, bikin tetangga berisik atau apa gitu. Sempat-sempat sampai saya itu didengarkan di kuping saya ini ceramahnya orang yang bilang kalau baca Al-Quran seorang wanita itu aurat katanya. Suara Mhm. wanita itu aurat ya. Nah, suara wanita itu aurat. Jadi baca Quran juga jangan kencang-kencang gitu. Mungkin itu maksudnya menyinggung saya gitu ya. Nah, tetapi itu ya, saya udah dalam hati ini udah wah menggebu-gebu ini udah rada panas gitu ya. Saya ditegur dengan bunyi yang seperti itu. Mungkin maksudnya saya baca Qurannya jangan kencang-kencang gitu ya. Tetapi saya tahan di situ. Saya ini. Saya ingat Allah, apa maksudnya, bagaimana, seperti itu ya. Dan Alhamdulillah saya tidak sampai kemudian menjadi saling menegur gitu, enggak. Saya tetap diam, saya tetap baca Al-Quran gitu ya. Sampai ya sekadarnya suara saya gitu. Karena saya kerasnya suara itu tanpa disengaja gitu ya. Karena itu efek semangat. Iya, iya. Gitu. Ya Allah ya Rob, apa saya harus mundur nih baca Qurannya? Apa saya baca Qurannya harus eh bagaimana? Ini kan rumah saya sendiri, saya bilang ya suka-suka saya baca Quran di ruang tamu, di dapur. Saya kadang baca Quran suka pindah-pindah memang, kadang di meja rias, kadang nanti sambil duduk, sambil sama anak teman yang tidur gitu. Pokoknya tuh Quran makanya bisa di sini, di sana ada gitu. Apapun yang kita alami waktu kita cinta sama Quran, pasti ada ujiannya. Salah satunya itu tadi. Ada yang nggak suka, tapi jangan menyerah ya Ustazah ya. Betul, betul, Betul ya betul Ustazah ya. sekali. Ya, itu dia ujian yang saya alami. Karena saya saking senengnya gitu ya. Apalagi pas waktu ketemu bedah ayat. Subhanallah. Diulang terus. Ya, itu sedikit cerita saya. Tersandungnya Masya saya karena Allah. cinta dengan Al-Quran diuji sama yang seperti itu. Untuk yang lain, silakan jika ada yang ingin bertanya, tafadhol. Mau Kita saja sekarang Silakan. berada di jam tiga boleh. belas lima puluh nih. Nanti kita genapkan mungkin lewat 15 menit lah. Jam 2 boleh. Jam 2 lewat 15 menit Ayo, nanti kita Ustazah. akhiri. Silahkan. Iya, izin bertanya Ustazah. Siapa nih ya? Boleh. Saya Ada Mike. Saya dulu. Ada Bunda Mike dan juga Bunda Kun ya yang mau bertanya Ya, ya. Ustazah ya, Kun dulu aja, saya kedua. Iya, boleh. Tafadhol baik. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kun. Silahkan. Mohon izin, Afan bertanya ini. eh Seperti misalnya saya, Ustazah. Kalau misalnya saya itu baca Al-Qur'annya itu masih banyak yang salah, masih masih banyak yang kurang. Eh, Nantinya bagaimana, Ustazah? Apakah itu juga menjadi satu apa ya eh, pengurangan dari apa yang tadi akan dijanjikan Allah gitu? Oh, tidak Bunda Kun. Masya Allah. Ini kan saya
di ayat di nomor yang keempat tadi keutamaan membaca Al-Quran yang keempat adalah sebagai kebaikan pada pembacanya. Ide. Bil Ya, Qur'ani ma'asyafaritil kiramin bararah walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajron. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bunda Kun jangan sedih. Insya Allah kita semua ini kalau yang mahir saja yang hanya mendapat pahala, alangkah frustasinya banyak manusia di muka bumi ini. Tetapi Allah bahagiakan yang terbata-bata. Terbata-bata itu kan karena kita masih bingung. Ini gunahnya panjang atau 2 ketuk. Oh ini ematnya berapa? Kan kita sambil mikir membaca ya. Kadang kelewat. Harusnya cuma 1 harokat karena memikirkan huruf yang di depan jadinya dua harokat kan. Nah artinya kita masih terbata-bata. Tapi insya Allah itulah kehebatan dari Al-Quran yang kita baca Bunda Kun. Allah memberikan balasannya 2 pahala Bunda Kun. Yang penting saat ini kita terus berbenah. Nah, ini ada sedikit cerita masa lalu saya nih, sedikit berbagi. Ya, bunda-bunda semua minta waktunya sebentar. Dulu waktu saya kuliah di kesehatan ya di Jakarta Selatan. Saya nih rajin baca Quran ceritanya nih. Setiap subuh baca Quran, maghrib baca Quran. Kita di asrama tuh 1 kamar berenam. Tempat tidur 3 tingkat ya. Jadi kata teman saya yang di atas di nomor 2 saya di bawahnya, katanya sama saya, pusing kepala saya kalau kamu setiap baca Quran. Kok pusing? Saya bilang gitu kan. Iya, yang panjang kamu pendekin, yang pendek kamu panjangin. Nah, akhirnya karena saya merasa, iya kali ya, ajarin dong kalau memang begitu. Saya nggak bisa ngajarin. Nah, akhirnya saya pergi ke Blok M, beli buku belajar cepat baca Quran. Namun nggak bisa-bisa. Seiring perjalanan waktu, akhirnya saya menikah sama suami kan. Nah, suami berkomentar lagi. Ini tahun 2018, tahun berapa ya? Pokoknya udah menikah lah. Asik baca Quran, semangat baca Quran. Tapi nggak tahu ilmunya nih yang panjang pendek, dengung, guna, ikhfa. Nggak tahu itu. Saya kan nggak ada ikut tidak TPA, tidak juga belajar baca-baca Quran gitu aja. Apa kata suami ketika dia berlalu? Katanya, duh, bacaan kamu parah sekali. Terus kalau belajar sebenarnya suami udah lebih baik bacaannya karena dia juga waktu di IIP juara ini, juara itu. Tapi kan nggak bisa jadi guru. Saya bilang, ajarinlah kalau gitu. Kalau diajarin kita kan suka baperan kalau sama suami ya, kok salah terus sih? Nggak ada betul-betulnya, kok salah terus sih? Nah, akhirnya saya belajarlah keluar ya, keluar. Nah, tapi alhamdulillah dari cercaan 2 manusia tadi, 1 suami saya, 1 teman sekamar gitu kan, menjadi batu loncatan, batu pijakan buat saya untuk maju ke depan. Alhamdulillah akhirnya bergabung di Kiprah juga, ikut Tasin juga, alhamdulillah. Jadi terbata-batanya kita tuh tetap dibalasi oleh Allah, Bu Kun. Makanya indikatornya apa? Setelah itu kita menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Nah, itu dampaknya yang kita lihat. Makanya indikator tadi Ramadan apa? Ketika Ramadan kita baca Quran, kita puasa, kita bersedekah, indikator keberhasilan Ramadan kita itu dilihat setelahnya. Setelahnya kita lebih baik, masih bisa melakukan itu atau tidak? Kalau masih bisa begitu berarti indikasi bahwa Ramadan kita diterima. Jadi terbata-batanya kita insya Allah diterima Bukun dari hadis ini ya. Itu. Quran Seperti jazakallah khair Ustazah ilmunya, Nah, Masya iya, Allah, luar biasa sama-sama. ini. Semoga kita semua semangat ini baca Qurannya, bahagia rasanya. Ya, Amin. Amin. Iya. Semangat Bunda Kun. J, jangan menyerah. semangat, Bunda. Ya, Semangat. yang dulu saya yakin Bunda Kun bisa mengingat-ingat ketika belum ngaji, saya nggak tahu hukum ikhfa.
Oh, setelah ketemu bedah ayat, saya paham nih Iqfa dibagi tiga. Iya, Itu nikmat Allah luar biasa. Ya iya, toh? insya Allah. Nje. Ya, betul, Pasti nanti betul. ada lagi yang Bunda Kun dapat ingat-ingat sebagai bentuk motivasi diri. Alhamdulillah. Gitu, dah. Lanjut. eh Tadi Bunda Mike yang ingin bertanya. Baik, Ustazah Afwan. Izin bertanya, Ustazah. Yang Boleh sambil nyalakan kamera ya Bunda. iya, 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 Ustazah, nyalain. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam kan warahmatullahi wabarakatuh. kita harus menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka ya. At-Tahrim ayat 6. Terus gimana ya kalau kita jujur ya sebagai manusia pribadi, saya pengen dong anak saya tuh, saya mendengar anak saya sendiri baca Quran, tapi mungkin dia laki-laki yang malu barangkali ya. Memang bacaan dia lebih bagus dari saya, hafalan dia juga lebih bagus dari saya. Jadi gimana sikap kita sebagai ibunya gitu kan ayahnya udah meninggal kayaknya tuh ya. Sikap kita sebagai ibunya untuk mengapa ya, ayo Kak baca Quran sama-sama, cuman dia kali kalau baca Quran sama ibunya, ibunya juga belum benar gitu. Gimana ya saya mesti bersikap gitu loh. Terima kasih Ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sedang belajar juga saya. Ini anaknya laki-laki tadi. Iya, anak saya laki-laki, umurnya sekarang 17 tahun. Terima kasih. Sebenarnya itu udah suatu kebahagiaan buat Bunda Mika. Bunda membaca Quran, anak membaca Quran kan? Udah sama-sama kan? Artinya di keluarga itu sudah melazimkan masing-masing dekat dengan Quran. Nah, kemudian masalah kita misalnya belum bisa sempurna membaca Al-Quran, itu berproses. Tadi saya bilang kan, saya aja dulu parah sekali gitu kalau ingat sekarang. Tapi alhamdulillah Allah kemudian tunjuki semua itu biiznillah, makanya doa itu harus kita panjatkan terus agar Allah memperbaiki bacaan kita. Nggak mungkin karena kehebatan kita kalau Allah tidak ikut campur. Semua itu biiznillah. Jadi Bunda Mike seringlah berdoa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah dan terus membaca, terus belajar sambil diajak anaknya. Nah, begitu. Insya Allah nanti Allah yang akan memudahkan semua urusan kita tuh. Apa yang Bunda Mika inginkan itu, Allah nanti akan menunaikan itu. Sehingga ada kemudahan, hati anaknya menjadi lunak. Yuk Mama kita sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama membaca. Nah, tapi semua itu nggak bisa dipaksakan, bertahap. Step by step ya. Ya Bunda Mika ya. Insya Allah Yes, seperti itu. Mungkin Bunda doanya apa Ustazah? Doanya gimana? selain Al-Saffat ayat 100, selain Robi Habli Minas Solihin, apa doanya? Rabbi habli minas sholihin, kemudian tuh Allahumma ini ja'alna fi, yang itu loh yang jadikanlah anak keturunanku penyujuk Wadzuriyatihi mata. qurrata a'yun. Nah itu, Al-Furqan yaitu. 74. Naam, Jangan. itu juga bisa dibaca. Yang tadi Rabbi habli minas sholihin bisa dibaca. Kemudian kita juga mengarahkan doa itu ke diri kita. Contoh misalnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ke kita dulu. Nanti kalau kita sudah baik, anak-anak insya Allah akan terimbas dari kebaikan orang tuanya. Begitu ya Bunda Mika ya. Terima kasih. Baik, syukran jika khairan. Wah iya. Ya, terima kasih Bunda Mike, Bunda Kun yang sudah bertanya. Sekarang kita berada di pukul 2 siang. Jika masih ada yang ingin bertanya, saya sisakan satu kuota lagi untuk bertanya. Jika tidak, maka majelis ini akan kita akhiri. Satu Ustadzah boleh. Satu, boleh, tafadhol. Silakan. Ya. Kayaknya Nah, boleh karena udah siang udah ngantuk ini. enggak, satu ini saya kan semasa target ya, target minimal 1 tahun itu ada satu hafalan surat dari juz amma ya, yang saya bisa gitu. Alhamdulillah. Tetapi di waktu saya menghafal itu, karena saya pengen hafal, maka saya suka membaca di waktu sholat. Nah, otomatis ketika tidak hafal saya berhenti, itu gimana hukumnya Ustazah? Oh iya. Kalau dalam hal proses menghafal itu dibolehkan pegang Quran Bunda Lili.
Jadi kan saya suka membersamai anak-anak di pondoknya nih, baik di pondok yang waktu di Bogor maupun pondok yang sekarang di Bekasi. Jadi dalam hal kita membaca, misalnya kayak santri itu, misalnya satu rakaat itu 5 lembar, misalnya kan setengah juz. Nah, dibolehkan ketika dikhawatirkan nanti di ayat-ayat yang dia ragu, dibolehkan untuk buka mushaf. Tapi meminimalkan gerakan, artinya di depan kita udah ada meja, udah ada Quran terbuka, dan kita udah membuka lembaran yang akan kita baca. Nah, itu kalau Bunda Lili memilih yang boleh pegang Quran ya. Tapi kalau tidak, ketika bacaan terhenti kan kita bisa beralih ke ayat yang lain yang lebih mudah yang kita hafal. Nah, itu bisa Boleh juga. diganti ya, Iya, Boleh boleh. jadi pindah ke surat yang lain gitu. Kalau Iya, misalnya kita hafalan target ayat 18 tapi di ayat 10 atau 15 kita sudah nggak hafal lagi, kita selesaiin iya. kembali ke Kita beralih surat ke yang ayat yang lain lain, surat-surat pendek yang kita memang hafal. yang Itu hafal. dibolehkan. Iya. Syukran jazakallah khair Ustazah. Wah, iya. Satu masukan lagi dalam membaca ayat di dalam sholat itu minimal 3 ayat. Nah, itu udah lebih dari 3 ayat itu. Iya, betul. Nah, itu. Ya, Keren Ustazah. Afwan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian siang hari ini kita cukupkan. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Ummu Qanita yang Wah, telah iya. menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua, walaupun dalam lingkungan eh, pekerjaan. Semoga dengan kesediaannya berbagi ilmu membawa keberkahan juga kepada tempat kerjanya Ummu Amin. Ya. Qanitah, ya, tempat persalinan dengan ilmu Tibun Nawawiyah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga selain itu juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ummahat Solihah yang sudah hadir di siang hari ini. Semoga waktu kita menjadi barokah. Insya Allah kita ketemu lagi di majelis berikutnya. Sebelum kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majelis, saya memiliki satu narasi yang sangat bagus. Coba Masya tolong Allah. dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apapun yang telah terjadi hari ini dan kemarin, semoga hati kita lapang untuk menerimanya. Jika esok hari keadaannya tidak kunjung membaik, tolong cukupkan diri ini untuk tidak menyalahkan siapapun. Percayalah bahwa segala hal yang terjadi berkat campur tangan Allah yang Maha Esa. Dan untuk segala bahagia yang masih diselimuti tanda tanya, ada sesuatu yang lebih baik yang telah Allah persiapkan. Semangat terus di jalan Islam bersama Al-Quran. Kita dibekali Al-Quran. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, matikan kita semua, wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal Amin, amin alamin. ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Innaka anta sami'ul alim. Wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fartudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin kepada Ustazah dan juga Ummahat Solihin. Kasih Jangan Umu. bosan, nanti saya Iya, jamin lagi untuk terima isi kasih jadwal. Ustazah. Sehat selalu Mohon maaf semuanya. lahir dan Assalamualaikum warahmatullahi batin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah. Izin pamit ya Bunda-Bunda. Tafadhali, Terima kasih banyak Ustazah.